Agama Kristen itu ada di abad keberapa, Kak? Kristen itu ada di abad 1 di Antioquia. Kristen itu adalah orang-orang yang ngikutin Yesus. Jemaat yang pertama, apakah itu orang Kristen? Iya, murid Yesus itu atau jemaat pertama itu disebut Kristen. Jadi Kristen Boleh, itu adalah boleh. orang-orang yang mengikuti Kristus. Sejak kapan dia ikut Yesus, Kak? Bukannya pas Yesus hidup, dia tidak suka atau dia bukan salah satu muridnya? Berarti yang membuat agama Kristen ini Yesus atau Paulus? Yesus ini bukan membuat agama, dia mengajar, makanya dia disebut rabi juga. Abraham itu waktu mau ngurbankan anaknya nggak jadi diganti domba, itu dibakar habis. Kenapa kalian makan? Ya, oke. Tapi nggak tahu apa-apa. Ya udah, aku kalah. Ya itu kamu mondok nih ngapain? Enggak. Saya nggak mau bilang kamu kalah. Kamu mondok itu ngapain? Nggak tahu apa-apa deh. Kan sayang, kamu mondok tapi kamu nggak ngerti apa-apa. Siapa yang pertama kali melakukan kurban? Nggak tahu. Sayang loh, kalian ini bertahun-tahun sekolah, kalian nggak ngerti kurban itu seperti apa. Yang melakukan kurban pertama kan Nabi Ibrahim. Gila kau. Hebat, anak pondok pesantren ini kalah telak debat dengan Agatha ketika saling bertanya. Mari kita simak debat mereka berikut ini. Saya boleh bertanya? Boleh. Tanya. Aku dari kemarin kan lihat live-nya Bang Zuma, ya kan, komal-komal orang Islam tuh yang ada Kristen. Agama Kristen itu ada di abad keberapa, Kak? Kristen itu ada di abad 1 di Antioquia. Kristen itu adalah orang-orang yang ngikutin Yesus. Para rasul yang diutus Yesus itu disebut Kristen pertama kali di Antioquia. Datanya ini ada di dalam Kisah Para Rasul. Jemaat yang pertama, apakah itu orang Kristen? Jemaat Iya. pertama? Iya, murid Yesus itu atau jemaat pertama itu disebut Kristen. Jadi Kristen Boleh, itu adalah boleh. orang-orang yang mengikuti Kristus. Dari jemaatnya itu siapa salah satu? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 12 murid, 70 murid, Rasul Paulus, semua itu orang Kristen disebutnya. Pengikut Yesus sebelum dia disalibkan. Sebelum dia disalibkan itu Andreas, namanya Andreas. Itu adalah murid pertama yang mengikuti dia, yang dipanggil untuk mengikuti dia. Andreas, lalu menyusul Yakobus saudaranya, lalu Yohanes, semua murid-muridnya itu satu-satu dipanggil. Itu ada ayatnya di dalam Alkitab. Iya, kalau Paulus itu sebenarnya siapa dalam agama Kristen? Paulus itu Rasul, murid Yesus. murid Pengikut Yesus. Sejak kapan dia ikut Yesus, Kak? Bukannya pas Yesus hidup dia tidak suka atau dia bukan salah satu muridnya? Di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26, kamu kan ini kan, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya dan sambil mengajar orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Ini. Jadi Paulus itu bertemu, diutus oleh Yesus ketika perjalanan ke Damsik. Waktu itu Rasul Paulus itu menjadi tirani atas murid-muridnya Yesus. Jadi Rasul Paulus ini sebelumnya membantai murid-muridnya Yesus. Lalu dia didatangi Tuhan Yesus dan dibuat menjadi buta, akhirnya dia bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Dia menjadi salah satu dari para rasul. Itu kan kejadian setelah disalibkan kan ya? Setelah Yesus bangkit. Apakah Yesus mengajarkan tentang agama kekristenan? Yesus itu apakah mengajar? Ya, dia mengajar banyak hal kepada murid-muridnya. Makanya dia disebut guru. Berarti yang membuat agama Kristen ini Yesus atau Paulus? Yesus ini bukan membuat agama, dia mengajar, makanya dia disebut rabi juga, jadi disebut guru. Jadi kalau kamu bertanya, apakah Yesus ini mengajar? Iya, tentu, karena dia adalah seorang pengajar, dia adalah seorang guru. Makanya apakah dia memerintahkan untuk mengajarkan ajarannya? Ya,
Di dalam Matius 28 ayat 19-20, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dia nyuruh rasul-rasul ini yang diutusnya itu untuk dimuridkan. Kalau dimuridkan artinya ada yang ngajar kan? Yang ngajar para rasul. Nah itu. Ya. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Jadi apa ajarannya Yesus ini? Semua yang dituliskan oleh para rasul itu adalah ajarannya Yesus. Mereka dapatnya dari mana? Dari Yesus, karena 3 tahun lamanya Yesus mengajar murid-muridnya. Oh, berarti Bible itu adalah Kesaksian, ajarannya Yesus, kesaksian para nabi dan para rasul. Tapi kenapa di situ ada perjanjian baru dan perjanjian lama? Nah Kak? ini perjanjian lama itu adalah ajaran yang dia berikan kepada nabi. Perjanjian baru adalah penggenapan dari semua yang dia wahyukan kepada nabi kepada para rasul. Itu perjanjian lama. Perjanjian lama itu adalah nubuatan tentang Yesus. Bukannya... Lalu perjanjian baru itu penggenapannya. Jadi gini bro, kamu mungkin nggak ngerti arti nubuatan ya? Tahu nubuatan. Apa itu tahu. nubuatan kalau kamu tahu? Nubuatan itu adalah hampir seperti ramalan kan? Bukan. Ini ya maksudnya yo. Coba kakak aja yang jelasin nubuatan dah. Loh, Ya udah kita tuh sampai situ lah. Menurut kakak, kurban versi kakak itu seperti apa? Yang menurut kakak itu normal, yang dibakar habis di mezbah yang ditunjuk Allah. Abraham itu waktu mau ngurbankan anaknya nggak jadi diganti domba, itu dibakar habis. Kenapa kalian makan? Loh, nggak tahu kalian cara berkurban? Astaga ya Tuhan, cemana sih? Kok kalian nggak tahu cara kurban, Dek? kurban Islam kan memang seperti itu. Kurban itu ada di kisah Ibrahim Sekarang semuanya. saya tanya kamu, teknisnya kurban itu seperti apa sih yang kalian lakukan? Kalian kurban di sembarang tempat, di mana aja, yang nyembeli entah siapa. Enggak, bukan begitu. Anda salah. Kurban itu ada doanya. Saya nggak nanya doanya. Boleh nggak kurban itu dicurahkan darahnya di sembarang tempat? Saya akan tunjukkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Kurban itu nggak boleh sembarangan, harus di tempat yang ditunjuk Allah. Makanya dulu orang Yahudi itu semuanya menyerahkan kurban persembahan itu di bait Allah, bukan di semua tempat rumah-rumah masing-masing deh. Makanya saya bingung, kok kurban kalian aneh? Kalau di desa saya di masjid ya. Di masjid. Mana ada? Udah kau motong lembu di masjid. Ngaco kau. Di dalam masjid, bukan betul. Di dalam, di area masjid. Oh. Kalau Jangan bohong bro. Bro, bukan bohong, saya bro. juga sering ikutin kurban. Di bawah pohon jambu iya, di lapangan iya. Jangan ngayal. Mana Kira ada? aku bodoh. Kakak, kurban yang benar itu gimana? Dalam Ulangan 12 ayat 13, saya bacakan. Hati-hatilah, supaya jangan engkau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat, tetapi di tempat yang dipilih Tuhan, di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kau persembahkan kurban bakaranmu, dan di sanalah kau lakukan segala perintah yang kuperintahkan kepadamu. Ini di bait Allah, bukan di bawah pohon jambu. Kitab itu untuk siapa? Ini kitab Tanak. Ya iya untuk orang Kitab Yahudi lah. Taurat. Kamu mau ngapain aja sih, Dek? Taurat itu cuma buat orang Yahudi atau Nggak bangsa datang Israel, kiamat. bukan Kalau orang satu datang dunia. kiamat di sini selesai lah hidupmu, Dek. Tuhanmu aja gak tahu sesuatu yang belum dia tahu kok. Kayak saya bilang, jangan ngaku-ngaku. Duh, Datang kepada ya oke. tapi nggak tahu apa-apa. Ya udah aku kalah Ya itu aku kamu dah. mondok nih ngapain? Enggak. Saya nggak mau bilang kamu kalah. Kamu mondok itu ngapain? Nggak tahu apa-apa, Dek. Kan sayang, kamu mondok tapi kamu nggak ngerti apa-apa. Ya kan? Sayang banget loh. Gini. Bahkan gini ya.
Bahkan gini, Tuhanmu aja kalian bingung nggak kok. tahu berkurban itu secara etimologi atau secara terminologi pun kau nggak ngerti kurban itu apa. Coba arti kurban itu apa? Siapa yang pertama kali melakukan kurban? Nggak tahu. Sayang loh, kalian ini bertahun-tahun sekolah, kalian nggak ngerti kurban itu seperti apa. Yang melakukan kurban Coba, pertama kan Nabi Ibrahim. Gila Loh. kau. Habil itu dibunuh gara-gara apa, Dek? Hobil itu dibunuh sama Kobil itu gara-gara apa? Iri. Iri gara-gara apa? Kamu ke cucunya Musa, ya, itu orang Israel. Itu gara kurban persembahan. Kurban persembahan Kain itu tidak diindahkan oleh Allah. Kok pengetahuan umummu kayak gini, Dek? Makanya tadi saya bilang, ini secara umum, kurban itu sudah pertama kali dilakukan manusia pertama. Jadi jangan kamu bilang, kurban itu ada waktu di zamannya Abraham, Ibrahim. Gimana zamannya Nuh? Gimana zaman-zaman sebelumnya? Nggak tahu lagi kan? Sayang kau mondok, Di. Mondok tapi entah apa ilmumu. Nggak tahu aku apa yang kau kasih di sini edukasinya. Coba kamu mau nanya apa? Udahlah, udah mimisan dia. Oke. Tuhannya Anda kan Yesus. Yesus lahir dari rahim Maria. Ya, Yesus semasa hidupnya dia tidak mengaku bahwa dirinya Tuhan. Tapi kenapa ketika Yesus sudah disalibkan dan Paulus mengatakan kita harus menyembah Yesus, mengimani Yesus itu sebagai Tuhan, tapi kan Yesus gak pernah mengajarkan itu. Terus apakah Kristen ini sebenarnya pengikut Yesus atau Paulus? Di mana dalil Yesus ketika lahir nggak mengerti dia Tuhan? Lah, Pertanggungjawabkan narasi. Yesus tidak Kamu pernah kayaknya berkata orang kalau yang dia beredukasi, tahu cara berdiskusi dan tahu cara bernarasi. Iya. Kamu tadi mengatakan Yesus waktu lahir dia tidak tahu dirinya Tuhan. Di mana dalilnya? Bukan tidak tahu, dia tidak mengatakan bahwa dirinya Tuhan. Sampai dia disalib pun dia tidak berkata kalau dirinya Tuhan. Kalau saya tunjukkan sebelum Maria mengandungnya dia sudah mengatakan dia Tuhan, gimana? Mana coba ayatnya? Dalilnya? Mau. Jadi kamu minta maaf dulu atas narasimu. Yesus ketika lahir dia tidak tahu dirinya Tuhan atau dia tidak mengatakan dirinya Tuhan. Boleh. Bisa minta maaf dulu. Enggak, saya harus lihat datanya dulu. Kamu tahu, kamu bisa menarasikan demikian, dasarmu apa? Ya, soalnya dia tidak ada itu di perjanjianmu di TB. Di perjanjian mana? Di perjanjian baru gak ada. Di perjanjian baru nggak ada. Nggak ada. Kalau mau ambil perjanjian lama itu kan bukan punya Kristen. Perjanjian lama itu punya orang Yahudi dari tanah. Oke. Terus diambil pas di tempat-tempat Kristen. Saya tanya, Yesus itu orang apa? Yahudi. Loh, katamu tadi perjanjian lama kitabnya orang Yahudi. Nah, saya tanya, Yohanes itu orang apa? Orang Yahudi. Yohanes itu orang Kristen. Kok bisa kau bilang orang Kristen itu ngambil kitabnya Yahudi? Sementara Kristen pertama orang Yahudi, Dek. Saya mau tahu kamu dapat narasi dari mana? Kristen itu ngambil kitabnya orang Yahudi. Yesus orang Yahudi. Murid Yesus orang Yahudi. Gimana ceritanya orang Yahudi ngambil kitabnya orang Yahudi? Gimana caranya? Kamu dari tadi ngikutin saya. Saya tadi tunjukkan dalil untuk pertama sekali murid-murid itu disebut Kristen di Antioquia. Siapa murid-murid itu? Yaitu muridnya Yesus. Orang mana? Orang Yahudi. Yesus sendiri orang Yahudi. Yesus ketika mengajar pakai kitabnya apa? Kitab Perjanjian Lama. Gimana ceritanya orang Yahudi yang menjadi Kristen ngambil kitab Yahudi? Ya, soalnya ajaran orang Yahudi sama ajaran Kristen yang saat ini beda jauh, Kakak. Oke, Yahudi yang mana nih yang kamu bilang? Itu yang menjalankan kitab Torah sampai sekarang. Orang Yahudi dari dulu kalau ibadah di bait suci.
dia berdiri untuk sujud. Tapi kenapa pas kalian orang Kristen yang datang terakhir malah ke gereja gitu cuma 1 minggu sekali? Oke, sekarang saya tanya, bait sucinya masih ada nggak? Di mana bait suci itu masih ada nggak? Bait sucinya udah hancur. Ini saya kasih tahu. Kristen pertama sekali itu berdoanya di bait Allah sama-sama dengan orang Yahudi. Saya bisa tunjukkan di dalam Kisah Para Rasul. Orang Kristen pertama para rasul itu ke bait suci. Bait sucinya hancur tahun 70. Terus mau di mana? Kata kamu bait suci masih ada. Coba tunjukkan di mana. Peta di mana yang menunjukkan ada bait suci? Coba Ini loh. tunjukkan. Ya nggak boleh bohong di sini. Lah, terus gini. Nggak ada bait suci. Berarti- Sampai sekarang mereka itu apa? Jedotin kepalanya di tembok ratapan. Kenapa? Karena bait suci itu kata Yesus akan dirubuhkan dan itu benar-benar rubuh. Dan sampai detik ini sudah selama 2000 tahun lebih. Mereka itu nggak punya bait suci. Kenapa? Karena Yesus bilang, Yesus akan merubuhkannya dan membangkitkannya dalam waktu 3 hari. Karena bait suci itu adalah dirinya. Dan kami orang Kristen ini adalah gereja itu. Yang kamu lihat sekarang bangunannya itu namanya bangunan gereja, bukan gereja. Gereja itu saya. Gereja itu orang-orang Kristen yang di sini. Gereja itu bukan tempat. Gereja itu orang. Tuh, jadi berubah Kak. Bukan berubah. Kan kalau Karena anu apa? kan itu sujud Bait Kak. Allah. Tapi Nih saya kenapa kasih tahu Kristen kok kamu. tidak sujud, dia malah Saya kasih tahu duduk. kamu. Ini minum anggur ini. Nah, terus Tuhanmu itu loh yang tadi masalah kan. Saya nanya kamu, Tuhan saya punya masalah apa sama kamu? Kamu punya masalah apa sama Tuhan saya? Bukan punya Kok masalah kalian itu sama suka Tuhan. kali bilang masalahnya Tuhanmu, masalahnya Tuhanmu. Memangnya Tuhan saya memasalahkan apa kepada kalian? Karena Tuhan yang kau sembah itu mengatasnamakan orang yang penting. Mengatasnamakan orang yang penting. Loh, Di dalam saya tanya. Bible-mu diterangkan kalau Yesus tidak pernah mengaku dia Tuhan dan dia hanya mengaku utusan, tapi kenapa kau buat dia itu menjadi Tuhan? Oke, di kitabku dia nggak pernah mengaku Tuhan. Baik, yang awal dan yang akhir itu siapa? Di dalam Wahyu 1 ayat 17, Yesus itu sendiri bilang, akulah yang awal dan yang akhir. Kira-kira dia ngaku Tuhan atau ngaku utusan itu? Bilang yang awal dan yang akhir. Di dalam Alkitab, Wahyu 1 ayat 17, Yesus itu ngomong, akulah yang awal dan yang akhir. Yesus di situ ngaku Allah bukan sih? Kira-kira kalau Yesus mengaku, akulah yang awal dan yang akhir. Kira-kira Yesus ngaku utusan atau ngaku Allah itu? Utusan Kak. Lanjutannya ayatnya jangan kau potong. Ketika aku melihat dia, Yohanes ya, sujudlah aku. Nah ini Yohanes sujud di depan kakinya sama seperti orang mati. Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, kata Yesus nih, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Nih ayat 18-nya ya. Dan yang hidup. Al-Hayat itu siapa kira-kira? Yang namanya Al-Hayat itu kan yang maha hidup. Siapa Iya. yang hidup itu? Yang maha Tuhan hidup itu saya. siapa kira-kira? Tuhan saya. Loh Tuhanku lah, orang ini dia yang bilang. Tapi kau ngomong al-hayat coy. Loh ini dan yang hidup, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Ini Lanjut Yesus lagi saya habis kok. habis Ini itu wahyu. habis itu Oke, habis itu ya. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Siapa yang hidup sampai selama-lamanya, Dik? Bapak Ibu Saudara, dari hasil debat antara Agatha dengan seorang Muslim bernama Musa Gaming, saya menemukan beberapa catatan penting dan berharga. Yang pertama, dalam konteks hukum Indonesia, Kristen adalah agama. Itu sebabnya disebut dengan agama Kristen. Tetapi pada pokok, inti dan substansinya, Kristen itu bukan semiskin sedangkal agama.
karena agama itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, tidak, gama, kacau, balau. Artinya, agama itu ada agar tidak kacau balau. Oleh karena itu, menurut perspektif keimanan Kristen, agama itu dibentuk dan dibuat oleh manusia. Tetapi sebutan Kristen bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus itu adalah sebutan yang pertama kali dinyatakan di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26. Di mana di sana ditegaskan di Antiokhia lah untuk pertama kali murid-murid itu disebut dengan Kristen. Sebenarnya kalau kita meneliti dari sejarahnya, sebutan Kristen pada awalnya merupakan sebutan sindiran dan olok-olokan kepada pengikut jalan Tuhan. Tetapi lama-kelamaan dengan berlangsungnya sejarah, Kristen menjadi sebuah jalan hidup, menjadi sebuah kebanggaan. Oleh karena pengertian Kristen adalah pengikut Kristus. Jadi siapapun yang menyebut dirinya Kristen, pada dasarnya, inti dan substansinya, orang itu pasti meneladani kehidupan Kristus yang penuh dengan kasih dan kepedulian kepada sesama manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristen artinya pengikut Kristus. Maka segala pola hidup, karakter, sifat, tingkah laku orang-orang Kristen harus meneladani Dia yang adalah Kristus yang diikutinya. Yesus tidak pernah mendirikan agama Kristen. Termasuk juga bukan Paulus yang mendirikan agama Kristen. Yang didirikan oleh Yesus tidak mungkin dijungkir balikan oleh Paulus. Ajaran yang disampaikan Paulus pasti sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Kalau ada konklusi kesimpulan yang mengatakan bahwa ajaran Paulus kontradiksi bertentangan dengan Yesus, bukan ajarannya yang bertentangan, tetapi Anda yang memahami dari sudut pandang doktrin, ajaran, keyakinan kitab suci Anda, sehingga terkesan, terlihat menurut Anda kontradiksi. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 1, Paulus jelas berkata, "Jadilah pengikutku sama seperti aku pengikut Kristus." Jadi Paulus itu Kristen. Murid-murid yang pertama itu Kristen karena mereka semua pengikut Kristus. Dan memang secara khusus mereka dipanggil menjadi rasul-rasul Kristus. Dan beberapa di antara para rasul itu menuliskan Alkitab seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Yakobus, Paulus. Tapi mereka lah murid-murid pertama yang disebut dengan Kristen atau pengikut Kristus. Yang didirikan oleh Yesus bukan agama. Matius 16 ayat 18 jelas berkata begini, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini dari bahasa Yunani, eklesia, gereja. Jadi yang didirikan oleh Yesus itu bukan agama, tetapi gereja. Gereja yang dimaksud di situ juga tidak merujuk kepada gedungnya, bukan juga kepada bangunannya, bukan juga kepada menaranya.
Gereja itu adalah tubuh Kristus, jemaat Tuhan, orang-orang yang telah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Musa Gaming ini begitu percaya diri melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada Agatha. Dan saya melihat pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sering dilontarkan oleh Zulkifli M. Abbas kepada apologet Kristen. Dia hanya meniru, menciplak, tapi dia sama sekali belum pernah membaca Alkitab secara tuntas. Sehingga kelihatan begitu tinggi ilmunya, tapi hanya mendengar dari apa kata orang, bukan karena menggali, mengeksplorasi sendiri. Pengertian yang dibangun dengan cara seperti ini akan timpang, tidak utuh, tidak lengkap. Itu sebabnya kelihatannya begitu percaya diri mengajukan pertanyaan kepada Agatha. Tapi ketika Agatha balik bertanya, maka dia pun langsung keok, kalah telak. Misalnya terkait dengan korban. Ketika Agatha tadi bertanya, siapa yang pertama kali melakukan korban? Maka dia menjawab Ibrahim atau Abraham. Itu keliru dan salah. Sebelum Ibrahim, Abraham mempersembahkan korban. Ada Nuh mempersembahkan korban. Ada Habil mempersembahkan korban. Ada Abraham juga mempersembahkan korban. Tidak mungkin Habil mempersembahkan korban kalau dia tidak melihat ayahnya Adam melakukan hal yang sama. Bahkan manusia telah jatuh ke dalam dosa itu, yang mana mereka bersembunyi dan merasa malu serta takut. Maka mereka pun menutupi rasa malu ketelanjangan mereka dengan menyemat daun pohon ara. Tapi Allah melihat hal itu tidak memadai. Dalam menutupi ketelanjangan mereka, rasa malu mereka, keberdosaan mereka. Maka Allah pun berinisiatif dari dirinya sendiri, mengorbankan seekor binatang dan menumpahkan darahnya ke tanah, serta mengambil kulit binatang itu untuk menjadi pakaian bagi manusia yang telah jatuh dalam dosa, serta mengenakannya langsung kepada manusia itu. Dari sini saja sudah terlihat dengan jelas bahwa Allah mendamaikan orang-orang berdosa kepadanya dengan adanya korban. Dan kita tahu korban yang sempurna itu adalah dengan kedatangan atau nuzul turunnya Sang Firman mengenakan tubuh kemanusiaan. Dalam perspektif Israel, korban itu dipersembahkan di sebuah tempat dan tidak boleh di sembarang tempat. Tempat itu pun adalah tempat yang ditunjuk, dipilih oleh Allah, di mana bangsa Israel dikehendaki oleh Allah mempersembahkan korban. Tidak boleh sesuka hati. Makna korban itu pun sangat luas dan mendalam. Sebagai korban penebus salah, korban pengampunan dosa, itu merupakan bayangan atau gambaran, tetapi puncaknya adalah korban penebusan Yesus di kayu salib dengan menyerahkan nyawanya. Dan jangan lupa, pada hari ketiga Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan maut.